Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Peter. Hai sahabat Ben Peter. Semoga semua sehat walafiat dan masih semangat belajar TOEFL bareng Ben Pinter. Pada video kali ini, kita akan belajar TOEFL Section 2 Structure and Written Expression tentang expletive there. Apa itu expletives? Expletives adalah introductory words atau kata pengantar yang mengawali sebuah klausa atau kalimat. Biasanya berupa there atau it. Untuk it kita sebut juga dengan dummy it, karena tidak menggantikan noun sebelumnya. It ini akan kita bahas pada bagian ketiga. Pada bagian kedua ini, kita hanya fokus pada expletive there. Expletive there shows that someone or something exists, usually at a particular time or place. Expletive there menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu itu ada, biasanya pada waktu atau tempat tertentu. Dalam bahasa Indonesia, bisa kita terjemahkan dengan makna ada atau terdapat. Pola dasarnya adalah expletive there, kemudian to be, dan diikuti oleh subjek. Subjek di sini bisa singular, tunggal, ataupun plural, jamak. Contoh, there is a car. Ada sebuah mobil. Subjek kalimat ini adalah a car, singular. Makanya to be yang dipakai adalah is. Subjek uncountable seperti water juga aturannya sama seperti subjek singular. Jadi sama pakai is. Contoh lainnya, there are 2 cars. Ada 2 mobil. Subjek kalimat ini 2 cars, plural. Makanya to be yang dipakai adalah are. Kalau tenses yang digunakan dalam bentuk past tense atau lampau, gunakan juga to be bentuk past. Is bentuk lampaunya adalah was, dan are bentuk lampaunya were. Intinya bentuk to be atau verbnya menyesuaikan dengan tenses yang digunakan. Juga melihat apakah subjeknya tunggal, uncountable, ataupun jamak. Perlu sahabat ingat, to be yang digunakan dalam pola expletive there juga bisa didahului kata bantu has atau have dan kata bantu modal. Contoh, there has been an accident near the park. Ada kecelakaan di dekat taman. Sahabat bisa lihat, subjek kalimat ini adalah an accident. Makanya di sini pakai has. Bandingkan dengan contoh berikut. There have been issues over the years. Sudah ada masalah yang berlangsung selama bertahun-tahun. Subjek kalimat ini issues, jadi di sini pakai have. Perlu sahabat catat juga, kalau setelah kata bantu has atau have, maka to be yang dipakai adalah been, to be bentuk ketiga. Selanjutnya, contoh to be yang didahului modal. Misalnya, there will be a meeting tomorrow. Akan ada rapat besok. Kalau to be didahului modal seperti kalimat ini, di sini to be didahului modal will, maka to be yang dipakai adalah to be bentuk asal, yaitu be untuk semua subjek. Dan modal tidak terpengaruh subjek. Baik subjeknya tunggal ataupun jamak, modal tidak berubah. Sahabat bisa lihat di sini, meskipun subjeknya tunggal, a meeting, modal will tetap tidak boleh ditambah akhiran s. Selain auxiliary has, have, ataupun modal, to be dalam pola expletive there juga terkadang didahului oleh linking verb. Penjelasan detail tentang apa itu linking verb bisa sahabat cek di channel ini. Linking verb yang sering digunakan dalam pola expletive there ini
Di antaranya adalah kata seem, nampaknya. Contoh, there seems to be a mistake in this calculation. Nampaknya ada kesalahan dalam perhitungan ini. Sahabat perhatikan, verb 1 seem ditambah akhiran s, karena subjeknya tunggal a mistake. Tapi kalau subjeknya jamak, misalnya two mistakes, maka kata seem tanpa akhiran s. There seem to be two mistakes in these calculations. Nampaknya ada dua kesalahan dalam perhitungan ini. Sekarang mari kita lihat contoh expletive there dalam soal TOEFL structure. In Michigan, bla bla bla, over 600 feet deep. Di Michigan, bla bla bla, lebih dari 600 kaki dalamnya. Kalau sahabat lihat, soal ini belum punya struktur subject verb. Pilihan E, where salt deposits are, ini salah, karena kalau ada konektor where, biasanya butuh dua verb atau dua struktur subject verb. Padahal di sini cuma ada satu verb, yaitu are. Pilihan B, salt deposits, juga salah, tidak ada verb di sini. Pilihan C, there are salt deposits, ini jawaban yang benar. Salt deposits sebagai subjek, dan verbnya adalah are. In Michigan, there are salt deposits over 600 feet deep. Di Michigan, ada atau terdapat cadangan garam di kedalaman lebih dari 600 kaki. Pilihan D, having salt deposits, tidak ada verb. Having di sini tidak dianggap sebagai verb yang menjadi syarat lengkapnya sebuah kalimat. Ada subjek dan ada verb, karena tidak didahului to be. Jadi pilihan D ini salah.